Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Manani yang kali ini Manani akan membagikan ilmu tentang pembelajaran yang menggunakan IT. Ternyata tidak seperti dulu zaman saya waktu jadi guru ya. Kalau RPP itu jadul dulu mah ditulis tangan, kemudian ditanda tangan kepala sekolah, dikasihkan ke dikasihkan ke kepala sekolah, nantinya jadi administrasi kita. Itu mah dulu ya. Ternyata sekarang itu semuanya serba IT ya, disimpan digital mungkin ya. Zamannya sekarang ini disimpan cukup di Google Drive. Kemudian kita membuatnya itu sangat mudah ya, sangat mudah sekali. Asal kita tahu topiknya apa, temanya apa, pembahasannya apa, kita langsung lari ke kalau tidak AI ya, AI kalau nenek-nenek bilangnya AI ya, AI apa gitu ya. AI aja ya kalau kalau emak-emak bilangnya, lari ke aplikasi itu. Kita bisa menanyakan atau buatkan ya, buatkan modul ajar tentang apa gitu ya. Nah, langsung dibuatkan ya. Kemudian ada lagi ini EdCave ya. Aplikasi EdCave itu ya, di situ kita bisa membuat pembelajaran komplit ya. Misalkan kita bisa membuat planningnya itu berupa RPP atau modul ajar. Kemudian kita bisa buat presentasinya, PPT-nya. Kemudian kita bisa buat asesmennya, apa yang akan digunakan ya. Nah, banyak lagi ya, banyak lagi. Itu aplikasinya pakai EdCave ya. Wah, sangat mudah sekali ya sekarang itu jadi guru. Tapi Manani ingin berbagi tentunya untuk terutama nih ya, untuk yang usianya itu 40 tahunan ya, 40 tahun, mungkin 20 tahun lagi ke pensiun ya, atau mungkin 5-10 tahun lagi pensiun. Nah, kita jangan ketinggalan, ibu-ibu, bapak-bapak ya, kita jangan ketinggalan dengan anak-anak muda sekarang yang jadi gurunya, PNS-nya mungkin tahun sekarang, diangkat P3K-nya itu tahun sekarang atau 5 tahun ke belakang gitu. Mereka hebat-hebat IT-nya. Kita jangan sampai istilahnya minder, ketinggalan zaman dengan anak-anak itu ya. Kita harus sebagai guru yang senior itu harus jadi tempat bertanya bagi guru-guru yang baru ya. Jangan sampai guru baru itu menanyakan, Bu, gimana sih pembelajaran yang misalkan deep learning. Nah, di deep learning itu saya juga tadinya dikira itu deep learning itu kurikulum. Ternyata bukan ya. Deep learning nanti akan dibahas ya. Jadi ikuti terus ya channel Manani ya, dengan cara biasa ya, subscribe, kemudian like dan komen. Nantinya di situ Manani akan otomatis mungkin ya mudah untuk mencari channel Manani, karena akan membahas tentang supaya guru-guru itu yang usianya mungkin 40 tahunan, berarti 20 tahun lagi ke pensiun ya. Apalagi kalau misalkan wacananya 70 tahun, berarti 30 tahun lagi pensiun ya. Nah, atau yang sedikit lagi ya, sebentar lagi, maksudnya sebentar lagi 5 atau 10 tahun lagi pensiun ya. Nah, jadi memang ada sih di YouTube ya, kita tinggal buka di workshop. Tapi kadang-kadang itu penjelasannya itu
cepet gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mengikuti, apalagi yang seperti mana nih ya istilahnya lemot ya, ini teh lemot, IQ itu cuma 110, 110. Jadi harus berulang, berulang dan berulang ya. Nah, makanya kalau workshop itu cari, kalau Manani cari yang bisa di-share lagi materi atau rekamannya ya. Jadi kita bisa lihat lagi walaupun kita tertinggal, mungkinnya orang sudah bisa tapi kita belum, jadi kita bisa lihat rekaman ulang ya. Nah, apa saja nanti yang akan dibahas di video itu, di video selanjutnya ya. Satu tentang PMM ya, yang di situ mungkin mungkin selama masih bisa ya ada, mungkin selama masih ada bisa PMM ya. Nah itu kita bisa pelatihan pelatihan mandiri melalui PNM dan tentunya buka rapot pendidikan. Nah, di situ banyak ya latihan mandiri yang ilmunya itu sangat banyak ya. Videonya ada ya, kemudian penjelasan-penjelasan lainnya ada. Satu PNM ya, PMM. Kedua, itu tentang IT ya, IT apa aja sih yang harus kita tahu ya untuk mempermudah kita membuat perangkat ajar ya. Nah, itu IT-nya satu mungkin AI ya, AI ya. Apa sih kalau anak muda itu AI pokoknya aplikasi AI. Yang kedua EdCav ya, EdCav. Nah, itu lebih dari kita bisa menanyakan ke AI dulu, kemudian kita juga bisa lebih komplitnya itu ya, dari mulai planning sampai perencanaan sampai evaluasi itu kita ada di nanti akan belajar tentang aplikasi EdCav ya. Itu saja mungkin yang nanti akan kita pelajari di video selanjutnya. Nah, bagaimana untuk ibu-ibu, bunda-bunda ya, bunda-bunda yang mengajar di PAUD dan kepala sekolah ya. Nah, ternyata kalau kita melek IT itu enak sekali ya. Enak sekali membuat media pembelajaran, membuat modul ajar, itu tidak susah lagi ya. Nah, kalau zaman Manani dulu waktu masih jadi guru PAUD ya, kalau sekarang pengelola ya, pengelola saja. Kadang-kadang ngajarnya ya, kadang-kadang ngajarnya karena sekarang sudah diserahkan ke ibu guru dan ada PLT-nya ya. Nah, karena Manani ini di PKBM ada paket A setara SD, ada paket B setara SMP, ada paket C setara SMA dan pengelola PAUD ya. Jadi harus bisa semua ya, harus bisa semua. Nah, untuk guru-guru PAUD, bunda-bunda PAUD ini dulu Manani waktu jadi guru ya, waktu jadi bunda PAUD, guru PAUD ya, ini membuat membuat cerita ya, ini membuat sendiri ini ya medianya ini. Jadi tidak beli ya, karena apa, beli mahal, mungkin kurang kreatif ya, karena dituntut guru PAUD itu adalah yang kreatif, yang bisa memanfaatkan lingkungan sekitar ya, terutama yang sudah tidak terpakai, mungkin bagaimana caranya supaya jadi terpakai ya. Nah, untuk guru-guru, untuk bunda-bunda PAUD nanti juga itu bisa ya disimak video Manani yang berikutnya tentang bagaimana membuat pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan usia dini berarti TK, RA ya, ada TK, ada RA, ada kelompok bermain, ada SPS ya. Terutama ini TK-TK yang yang mungkin
internetnya bagus ya, jaringannya bagus, itu wah mantap pokoknya, bisa maksimal dilaksanakan. Bagaimana kalau yang apa di daerah mungkin yang tidak ada sinyalnya, mungkin sekali-kali kita cari sinyal, kemudian kita buat ya. Nah, setelah dibuat mungkin ya disimpan di Google Drive itu sebagai administrasi kita, kemudian panduan kita dalam mengajar, dan sekarang mah rata-ratanya ibu-ibu atau orang tua murid ya itu punya HP ya. Nah, untuk pembelajaran untuk apa anak PAUD itu sekarang sudah canggih ya. Pakai kuisis ya. Kuisisnya yang bagaimana? Yang sesuai dengan anak-anak usia dini ya. Tentunya kalau dulu apa saya nih mana nih jadi guru PAUD menghubungkan itu teh gambar mata ya dihubungkan dengan tulisan mata. Apa masih begitu ya? Mungkin kalau di daerah-daerah itu ya. Kalau untuk di yang apa ya? Yang istilah apalagi TK bagus ya, TKIT, TK yang swasta ya, TK swasta itu harus bisa apa mungkin pembelajarannya yang canggih sehingga muridnya itu tertarik dan banyak ya. Nah, yang swasta ya. Nah, yang TK-TK di kota ya, di kota-kota besar itu pembelajarannya harus canggih ya. Jadi melalui link gitu ya, melalui link kemudian anak tinggal klik nanti menghubungkan itu teh ada permainan ya, misalkan ada gambar apel ya, kemudian ada katanya ya, kata apel ya, kata apel. Nah, kemudian nanti mana nih mencocokkan ya, mencocokkan mana nih yang apel. Jadi tinggal digeser apple, cenanya masuk aja ke situ. Nah, seperti itu Bunda canggihnya pembelajar apa melalui IT ya. Nanti akan dibahas juga ya. Mana nih ingatkan untuk ibu-ibu guru harus kita itu harus menjadi makhluk serba bisa ya. Guru itu harus makhluk serba bisa. Kenapa? Kalau di masyarakat kita kadang-kadang tempat bertanya ya, masyarakat itu menanyakan apa saja ke kita. Kemudian di sekolah sama ya, apalagi kepala sekolah harus ilmunya harus lebih dari guru ya. Nah, disebut makhluk serba bisa, kita bukan dokter ya, tapi kita harus mengajarkan kesehatan pada anak ya. Nah, kita bukan penyanyi ya, kita bukan penyanyi, tapi kita harus mau bernyanyi ya, harus bisa bernyanyi walaupun suara kita fals ya, walaupun suara kita jelek ya, itu bukan masalah ya, karena dengan nanti kita mengajarkan menyanyi, nah apalagi guru PAUD ya, guru-guru PAUD TK, RA ya, SPS, Kober, itu harus lincah di hadapan anak-anak ya, harus lincah di hadapan anak-anak, harus selalu cerah, ya pakai make up itu ya, yang video yang pertama tuh ya, muka kita cerah, kemudian kita menyenangkan ya, kalau ada masalah di rumah hilangkan ya, tinggalkan dulu, kita harus profesional ya. Terus kita bukan penyanyi tapi kita harus bisa menyanyi, harus mau menyanyi sehingga anak-anak kita itu semangat ya dalam mengikuti pembelajaran ya. Jadi betul-betul Manani juga suaranya fals ya. Ini juga dicontohkan ya, Manani bernyanyi ya memakai IT ya, dengan memanfaatkan TikTok ya. TikTok di situ ada
karaokean ya. Nah, tapi karaokeannya sesuai dengan kita ya, sesuai dengan profesi kita. Kita guru PAUD nih ya, untuk nge-share ke anak-anak, mengajarkan lagu ya. Itu kita pakai ya, TikTok yang nantinya anak-anak cepat bisa dan senang ya diajar oleh kita. Halo guru-guru PAUD seluruh